Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Saya Marsha Delia Faisal dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megareski Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait topik yang penting dan menarik yang terdapat dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, yaitu interaksi protein dan jaringan. Jadi pastiin kalian simak sampai akhir ya, karena video ini tuh tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar biologi sel dan molekuler. Nah, untuk pendahuluan, dikatakan bahwa protein itu tidak bekerja sendiri. Protein itu bekerja secara tim di dalam tubuh. Mereka itu membentuk jaringan interaksi kompleks, saling nyambung, saling bantu, entah buat mengirim sinyal, menyusun struktur, metabolisme, dan lain sebagainya. Nah, ada jenis interaksi protein. Ada dua jenis yang utama. Yang pertama itu protein-protein, misalnya buat ngebentuk tim kerja di dalam sel atau jalur sinyal. Nah, yang kedua itu protein ligan. Nah, pada jenis ini tuh kayak hubungan protein sama molekul kecil, contohnya enzim sama substrat atau reseptor sama hormon. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan kasih ilustrasi terkait dua jenis interaksi protein ini. Yang pertama itu interaksi protein dengan protein. Ini yang sebelah sini, ini proteinnya yang oranye sama yang ungu lagi saling menempel. Ini tuh contoh interaksi protein-protein kayak kerja tim di dalam tubuh seperti itu. Mereka bisa kerja bareng buat ngirim sinyal, ngatur pergerakan sel, atau menyusun struktur di dalam sel. Contohnya itu kayak aktin dan miosin yang bikin otot bisa bergerak. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah interaksi protein ligan. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah interaksi protein ligan. Kalau yang kanan ini kan namanya interaksi protein ligan. Jadi proteinnya itu yang ungu dan punya tempat khusus yang bisa ditempeli sama ligan. Nah, ini tuh ligannya. Ligan ini tuh bisa berupa hormon, obat, ion, atau substrat enzim. Misalnya insulin itu hormon nempel ke reseptornya, atau obat penurun tekanan darah yang kerja dengan nempel ke enzim tertentu. Intinya si protein ini tuh kayak gembok dan si ligannya itu adalah kuncinya. Seperti itu. Kemudian, interaksi protein-protein sendiri dijelaskan. Yang pertama bahwa dapat bersifat sementara atau permanen, kemudian dibutuhkan untuk regulasi dan struktur seluler, kemudian membentuk kompleks protein multifungsi. Nah, contoh interaksi ini itu yang pertama ada hemoglobin, yang kedua ada kompleks sinyal MAPK, dan juga ada aktin dan meiosis dalam kontraksi otot. Selanjutnya ada domain dan motif interaksi. Nah, protein bisa saling kenal karena mereka mempunyai bagian khusus disebut domain atau motif. Nah, misalnya SH2, SH3, PDZ, dan lim domain. Nah, domain dan motif interaksi ini tuh mengikat urutan atau struktur tertentu dan menentukan spesifisitas interaksi, kekuatan interaksi. Nah, interaksi antar protein itu biasanya nggak pakai ikatan kuat banget. Mereka lebih banyak pakai gaya tarik menarik biasa, kayak gaya antar molekul atau yang disebut dengan ini van der Waals. Kemudian ada elektrostatik dan juga hand-bond. Hand-bond itu ikatan hidrogen atau efek hidrofobik atau bagian yang nggak suka air saling nempel. Tapi kadang ada juga yang nggak pakai ikatan kovalen, meskipun jarang, tapi itu super kuat. Nah, kita bahas juga terkait jenis kedua dari interaksi protein. Jenis utamanya yang kedua yaitu protein ligan. Definisinya sendiri, ligan adalah molekul kecil yang berikatan dengan protein. Contohnya hormon, substrat, ion, dan obat. Interaksi ini juga bersifat spesifik dan reversibel. Situs ikatan ligan ini, protein punya tempat khusus buat ligan nempel kayak kantong kecil atau cekungan protein. Kemudian struktur dan sifat kimianya itu sangat menentukan, dan yang terakhir tuh spesifisitasnya tinggi terhadap ligan tertentu. Jadi nggak semua ligan bisa nempel di semua protein, harus pas dulu bentuknya, itu maksudnya. Kemudian
ada afinitas dan spesifisitas. Kita bahas juga terkait afinitas dan spesifisitasnya. Nah, afinitas sendiri adalah seberapa kuat ligan berikatan dinyatakan dengan KD. Kemudian spesifisitas itu selektivitas terhadap satu atau lebih jenis ligan. Selanjutnya, contoh interaksi protein ligan. Contoh interaksi protein ligan itu yang pertama enzim dan substrat, kayak amilase ketemu pati atau karbohidrat. Kemudian reseptor dan hormon itu kayak insulin nempel ke reseptornya di sel. Setelah itu ada obat dan enzim, kayak obat penurun tekanan darah yaitu inhibitor ACE yang menghambat enzim tertentu. Kemudian model gembok dan induced feed. Ada dua model utama interaksi. Nah, model pertama itu lock and key. Pada model ini tuh bentuk ligan udah pas banget sama kantongnya, kayak kunci sama lubang kunci. Kemudian pada model kedua itu induced feed. Nah, pada induced feed itu kantongnya fleksibel, bisa berubah bentuk pas ligannya datang, jadi mereka cocok setelah ketemu. Pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan juga tuh ngaruh banget. Selain lingkungan juga ada perubahan pH, suhu, ion, dan pelarut yang bisa bikin ikatan jadi lebih kuat, lebih lemah, atau bahkan batal total. Makanya kondisi di dalam tubuh harus stabil supaya interaksi ini tuh bisa jalan. Nah, kalau pada perubahan lingkungan, perubahan afinitas atau kehilangan fungsi. Berikut ada interaksi dinamis. Pada interaksi dinamis, interaksi protein itu sering dikatakan reversible. Terus penting untuk respon cepat dalam sinyal ses. Contohnya aktivasi atau inaktivasi reseptor. Nah, selanjutnya itu ada interaksi dalam jaringan protein. Protein membentuk jaringan interaksi kompleks, digambarkan sebagai protein interaction network atau PINS, dan juga menjelaskan sistem biologi secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada fungsi biologis interaksi. Yang pertama, aktivasi atau inaktivasi protein. Yang kedua, transduksi sinyal. Dan yang ketiga, regulasi ekspresi gen, metabolisme, transport molekul, disrupsi interaksi, dan penyakit. Yang pertama, mutasi domain interaksi, yaitu gangguan fungsi, contohnya kanker atau mutasi protein 53 dan Alzheimer atau B-amyloid dan lain-lain. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama itu interaksi protein sangat penting dalam biologi molekuler, menjadi dasar kerja dan regulasi. Nah, studi ini itu juga jadi dasar buat bikin terapi baru, terutama terapi target molekuler buat penyakit kayak kanker, Alzheimer, dan lain-lain.